Selamat sore, Ibu, Bapak, adik-adik, dan teman-teman semua. Hari ini sungguh sebuah kesempatan yang luar biasa. Kita bisa bertemu lagi, meskipun secara virtual di dunia maya, untuk membicarakan berbagai hal, baik yang terkait dunia pangan maupun yang terkait hal umum khususnya di masa pandemi COVID ini. Ini adalah pertemuan seri kedua dari serial Menyemai Harapan di tengah pandemi sebagai bagian dari kegiatan fakultas kita dalam merayakan YES yang ke-25. Nah, kenapa kesempatan ini sangat spesial? Karena pada sore hari ini kita kedatangan dua tamu dari jauh, yang satu dari Belanda dan yang satu dari Belgia. Saya kedua beliau dan sudah kenal, akan menyampaikan beberapa hal bincang-bincang daring ini. Jadi khusus untuk para peserta, audiens, demi kelancaran proses, maka kami mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon maupun kamera. Jadi nanti kesempatan untuk bertanya bisa dilakukan melalui forum chat. Silakan Anda ketik di public chat yang ada di kotak di sebelah kiri, tengah tapi agak kiri gitu ya. Di situ ada public chat. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan kepada para narasumber. Nah, semoga sudah koneksi lagi, karena di tempat saya tadi sempat tertulis kalau saya terdiskoneksi. Semoga ini sudah. Nah, ya, kedua narasumber kita, yang pertama adalah Bu Ita. Bu Ita ini sebagian mahasiswa, terutama mahasiswa TP, mungkin banyak yang belum tahu Bu Ita ya, karena sudah lama pergi, sudah lama merantau ke Belanda, sedang menyelesaikan studi S3-nya. Nanti tanggal 20 Mei kita akan menjalani public defense atau ujian. Doakan lancar ujiannya dan bisa kembali lagi ke Indonesia di saat sudah normal nanti. Kemudian yang pembicara kedua adalah Bu Nov. Ini sebagian mahasiswa sudah tahu Bu Novita, karena juga relatif belum lama, sekitar 1 tahun menjalani studi S3 di Leuven di Belgia. Ini juga salah satu dosen muda yang banyak dirindukan mahasiswa. Katanya begitu, Bu Nov. Ya, baik. Tema untuk perbincangan kita adalah menengok kehidupan mahasiswa di luar negeri selama pandemi COVID-19. Tentu ini tidak seluruh mahasiswa dan tidak seluruh di luar negeri, tetapi kita batasi pada yang terjadi di Leuven maupun di Wageningen di Belanda, dari perspektif atau dari yang bisa kita dengarkan dari Bu Ita dan Bu Novita. Tapi harapannya dari gambaran itu kita juga bisa memiliki gambaran yang lebih utuh, kira-kira senasib nggak sih mahasiswa yang di Unika terutama maupun mahasiswa yang di Indonesia dengan mahasiswa lain yang ada di luar negeri, dan bagaimana mereka berusaha bersiasat untuk mengatasi
banyaknya tantangan selama pandemi ini, sekaligus tetap menyemai harapan supaya seluruh mimpi-mimpinya juga masih tetap terwujud. Nah, yang pertama saya ingin mendapatkan gambaran dari Bu Ita dulu mungkin ya, sebelum masa pandemi, kira-kira mungkin Januari atau Desember 2019 atau Januari 2020, itu kira-kira kehidupan mahasiswa di Wageningen itu kayak apa sih sebenarnya? Bisa diberikan gambaran singkat. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas perkenalannya juga. Saya sudah di Wageningen cukup lama ya, jadi terkait dengan pandemi tadi, di Desember Januari belum ada apa-apa sih di Wageningen, di Belanda sekalipun gitu ya, karena kejadian pertama pasien yang dari orang Belanda itu di akhir Februari itu munculnya, jadi baru sekitar 2 bulan lebih yang lalu gitu. Dan ya, orang ini baru kembali dari Italia gitu, dan banyak sekali kasus setelah itu asalnya orangnya habis travel dari Italia gitu. Dan ya di awal-awal itu ya sudah ada mendengar dari negara tetangga ya, Jerman dan Italia, ada beberapa kasus corona dan mulai meningkat jumlahnya. Ya termasuk agak terlambat gitu ya tanggapan dari pemerintah Belanda, bisa dikatakan juga sedikit underestimate begitu. Dan ya masih cukup tenang sih kalau ditanya dari Desember sampai Januari, Pak. Ya. Oke, jadi sebelum itu ya kira-kira ini ya, apa, kehidupan berjalan normal-normal saja ya. Kuliah, Normal, Pak. praktikum, skripsi, tesis. Ya, semuanya normal sih. Kalau anak PP yang lab gitu ya. Ya, sama. Secara prinsip sama sih perkuliahannya. Kalau dibandingkan ya sama dari pagi gitu ya, 8:30 sampai jam 5, setengah 6 gitu. Sama sih, Pak. Bedanya mungkin di sini kami atau mahasiswa, dosen sampai rektornya, pejabatnya naik sepeda gitu ya. Jadi kalau kampusnya penuh sepeda di sini, kalau di sana mungkin motor dan mobil ya. Oke, terus kalau di Leuven gimana, Bu Nov? Ya, halo Pak Provo, Bu Ita. Saya juga mau menyapa dulu teman-teman Bapak Ibu, ada Bapak Ibu sepertinya Bapak Ibu dosen di peserta, dan juga teman-teman mahasiswa. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik. Saya lihat beberapa nama yang familiar, sempat ketemu beberapa juga nama-nama baru. Anyway, semoga semuanya aman-aman aja di rumah masing-masing. Untuk timeline-nya, Belgia sebenarnya tidak terlalu jauh dengan Belanda, jadi seperti yang disampaikan Bu Ita, sama. Desember, Januari masih aman. Januari, Februari kita mulai khawatir karena kan kasus di Cina semakin banyak, kemudian mulai menyebar ke beberapa negara di luar Cina. Itu kayak kita aware, dan itu jadi perbincangan setiap lunch. Jadi di sini setiap untuk di ini ya, research group saya sendiri di Food Technology Laboratory, itu ada setiap siang ada lunch bersama profesor dengan coworkers, PhD, postdoc, kita di satu ruangan lunch. Selama beberapa minggu itu corona kayak menjadi perbincangan, tapi itu seperti kayak di luar gitu. Oh, di China kasusnya kayak gini, di Korea kasusnya seperti ini udah masuk ke negara ini karena begini-begini. Kita sok menganalisis waktu itu. Tidak menyangka kemudian sampai ke Belgia juga akhirnya, dari Italia juga, setelah dari Italia karena masa-masa waktu itu kalau nggak salah spring break, jadi banyak yang ke Italia untuk liburan, begitu kembali ke negara masing-masing di Eropa langsung nyebar semuanya di Eropa, Belgia, Belanda, Prancis naik semua. Jadi mulai Maret pertengahan itu baru mulai kayak sadar, oh ternyata
di Eropa mulai jadi epicenter juga, pandemi. Tapi sebelum itu semuanya ya berjalan seperti biasa. Kita lunch, diskusi tentang corona outside of Europe, di luar Eropa. Kemudian kelas masih berjalan 8:30 sampai 6:30. Kelasnya mirip lah dengan Indonesia, karena mungkin Indonesia pendidikannya, sistem pendidikan juga kurang lebih menganut Belanda dan Belgia, mirip. Jadi sama, ada praktikum, modelnya di kelas, dosen ngajar, dan tadi dibilang banyak sepeda. Jadi waktu masa-masa itu masih setiap hari resiko ketabrak sepeda masih tinggi. Karena di sini sepeda adalah raja. Kalau di mana-mana kadang kan pejalan kaki yang harus diutamakan, atau mungkin kalau di Indonesia pengendara motor diutamakan. Kalau di sini pesepeda diutamakan. Dan nggak tahu berapa kali saya hampir ketabrak sepeda karena saking banyaknya jumlahnya dan nggak bisa nyebrang lagi. Masih normal waktu itu. Oke, ya terima kasih. Jadi kurang lebih ya sebelum Februari itu situasi masih oke saja ya. Iya. Kalau di TP Unika sendiri, seingat saya itu kan periode semester sisipan ya. Jadi juga relatif tenang. Cuma memang waktu itu sempat agak bingung juga karena kita juga pas ada rencana KKL ke Thailand waktu itu, sehingga sempat heboh sebentar gitu ya karena kasus pandemi ini. Nah, begitu kemudian kabar itu sudah semakin menyebar, orang semakin aware, semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang harus dihadapi dan sesuatu itu sifatnya serius. Terus apa yang terjadi di sana? Artinya apakah kemudian dari kampus ada semacam kebijakan-kebijakan tertentu, kemudian bagaimana dengan student-studentnya, apakah kemudian mereka menanggapinya panik, bingung, atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan. Bu Nov dulu sekarang gantian. Oke, saya masih ingat waktu itu tanggalnya. Jadi pertama kali itu tanggal 18 Maret hari Lebo, kita mulai benar-benar lockdown, jam 12 siang, tidak boleh ada aktivitas lagi. Tapi pertama kali mulai itu sebenarnya di tengah Maret itu hari Jumat, rektor mengirimkan email. Jadi selalu dari rektor langsung, sepertinya rektornya mungkin saat-saat ini nggak bisa tidur setiap hari. Bahkan ada email dari rektor tengah malam untuk update, karena kan waktu itu di Eropa sedang eksponensial pertumbuhannya, benar-benar naik. Jadi kayaknya rektor selalu aware, diupdate terus kita. Nah, hari Kamis malam, kayak Kamis tengah malam itu kita terima email tentang apa yang harus dilakukan minggu ke depannya. Waktu itu measures atau precaution-nya masih rendah. Jadi cuma mahasiswa S1 akan kuliah online. Cuma itu saja. Tapi researchers, PhD, postdocs, master students masih boleh datang ke kampus untuk melakukan research. Karyawan masih masuk. Itu kebijakan hari Jumat siang. Tapi profesor saya udah bilang, ini kebijakan bisa ganti kapan saja. Jadi harus siap-siap. Ternyata setelah kita ada meeting hari siang jam 12 waktu itu meeting, terus sorenya jam 4 ada email lagi dari rektor, kebijakan berubah lagi. Karena dari pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Jadi waktu itu perubahan kebijakan itu dalam waktu jam 12 kita masih kita akan tetap kerja. Jam 4 ada email diusahakan work from home. PhD researcher, professors, lab technician, semuanya diusahakan work from home. Tapi kalau mau datang masih boleh waktu itu hari Jumat. Saya pikir berhubung saya mahasiswa rajin ya, rajin. Jadi Senin tetap datang. Senin saya tetap masuk, tetap melakukan lab activity. Tapi beberapa teman-teman sudah memilih untuk work from home, terutama yang mungkin penelitiannya bisa diundur. Jadi beberapa sudah work from home hari Senin. Hari Senin masih berjalan biasa, tapi sepi banget. Saya senang karena sudah nggak ada mahasiswa S1, nggak ada sepeda, nggak akan ketabrak lagi. Apakah biasanya lab kan ramai gitu ya, jadi kalau kerja di lab agak
susah tabrak sana tabrak sini, sekarang sepi, jadi seneng malah Senin Selasa saya seneng banget kerja di lab santai. Tapi Rabu kemudian muncul kebijakan baru lagi, kebijakan dari pemerintah yang kemudian lockdown. Artinya orang-orang tidak boleh berada di jalan kecuali untuk hal-hal yang esensial. Itu keluar hari Rabu mulai jam 12 siang. Padahal saya lagi tengah-tengah di lab, lagi melakukan eksperimen yang lagi jalan gitu, nggak bisa dihentikan. Mulai panik di situ, terus profesor bilang, it's okay, selesaikan dulu, mereka akan paham kalau misalkan nanti kamu tetap ada di jalan, bilang aja kalau kamu harus melakukan eksperimen ini, harus menyelesaikan apa yang dimulai gitu kan, karena waktu itu saya running HPLC, running mesin. Akhirnya Kamis mulai ini, hari Kamis itu saya datang ke kampus hanya dengan satu tujuan untuk mematikan semua eksperimen. Jadi saya salah satu yang terakhir ada di lab untuk memastikan semua mesin aman, semua mesin mati, semuanya beres hari Kamis itu. Kemudian setelah itu tidak ada aktivitas di lab sama sekali nggak boleh ada orang masuk ke laboratorium mulai Kamis sampai sekarang, kurang lebih 8 minggu, dan masih akan terus di rumah work from home selama 1 bulan ke depan ini akhirnya. Oke, iya. Terima kasih, Bu Nov. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya sampaikan pesan kepada para peserta, Ibu, Bapak, adik-adik, teman-teman mahasiswa juga, untuk menginaktifkan mikrofon maupun webcam semata-mata lebih pada supaya proses perbincangan ini bisa berjalan dengan lancar untuk mengurangi beban memori dari program ini. Dan sepanjang bincang-bincang ini kami tetap membuka pertanyaan, silahkan diketik di public chat, nanti akan saya bacakan pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, nanti biar bisa ditanggapi. Jadi tidak harus menunggu sampai seluruh sesi ini selesai, karena konsepnya berbeda dengan webinar minggu lalu, ada presentasi, baru ada tanya jawab. Ini pertanyaan bisa langsung dilakukan dari sejak awal. Baik, saya melanjutkan lagi ke Bu Novita sebentar ya. Terus ketika proses itu atau perubahan-perubahan itu terjadi sangat dinamis dalam hitungan jam. Padahal Anda sendiri sudah melakukan perencanaan yang matang. Dan saya membayangkan juga student-student yang lain termasuk mahasiswa S1, S2 juga melakukan seperti itu. Terus rasanya gimana waktu itu? Apa yang yang dirasakan, yang menjadi sesuatu kegelisahannya waktu itu seperti apa, Bu Nov? Untuk saya sendiri sebenarnya kegelisahan belum terlalu banyak. Waktu itu justru kalau boleh jujur sedikit agak senang karena ini kan sedikit liburan, mirip-mirip liburan gitu ya. Karena kebetulan saya kan mahasiswa masih awal. Jadi saya mikir masih ada 3 tahun lagi, masih ada at least 3 tahun lagi untuk menyelesaikan semua penelitian. Jadi kalau tahun ini saya belum bisa melakukan apa-apa, tahun depan tinggal ngebut gitu kan. Yang waktu itu benar-benar gelisah adalah justru mahasiswa S2, master. Yang ini mereka harus defense. Mungkin posisinya juga kayak Buta, cuma kalau master kan waktu untuk menyelesaikan penelitiannya singkat, sangat singkat. Jadi mereka sedang di tengah-tengah ngegas untuk menyelesaikan penelitian supaya bisa lulus bulan Mei. Tiba-tiba keluar pengumuman mahasiswa master tidak boleh datang ke lab lagi. Waktu itu masih ada beberapa mahasiswa master, baik internasional maupun Belgia, yang kemudian kita ngobrol dan gosip gitu ya di lab, ini gimana mereka nasibnya. Beberapa yang muncul reaksinya ada beda-beda sih, beberapa udah kayak pasrah gitu, ya sudah apapun yang terjadi, kalau nggak lulus ya sudah gitu. Ada yang seperti itu, ada yang mulai berpikir juga ini berarti saya harus kontak ke profesor, tanya nasibnya gimana, pokoknya mau lulus, harus lulus karena sudah, ini bukan salah dia gitu kan. Ya betul sih, memang pemikirannya seperti itu, ini memang bukan salahnya dia gitu kan. Jadi beberapa reaksi muncul dari mahasiswa, tapi kalau saya sendiri sih waktu itu tidak terlalu khawatir karena
saya merasa masih ada waktu untuk menyelesaikan karena masih ada 3 tahun. Tapi waktu itu saya bayangannya mungkin nanti summer selesai gitu kan, Juni, Juli selesai ini masalah corona ini. Tapi ternyata semakin kesini kelihatan kalau ini nggak akan kembali ke normal dalam waktu yang singkat sih sebetulnya. Oke, terima kasih. Berarti ya memang reaksinya sangat beragam tergantung ini student S1 atau S2 atau S3 dan pada tahap mana mereka sedang studi gitu ya, atau sedang penelitian juga di tahap mana, sehingga responnya sangat-sangat beragam. Nah, bagaimana dengan Bu Ita? Karena ini ekstrim yang berbeda lagi. Kalau Bu Nov tadi baru mulai tahun pertama, sedangkan Bu Ita sudah pada ujung-ujungnya hampir ujian gitu ya. Begitu mendengar atau begitu ada kabar pandemi ini, kampus Wageningen kemudian seperti apa Bu pengalaman yang dialami Bu Ita? Yang dialami, yang tadi ceritakan Bu Novita sebenarnya sama ya dari awal-awalnya itu ya. Jadi ada safety measure yang semakin ketat gitu ya. Tapi buat saya, yang saya alami, ya sebenarnya saya cukup selamat gitu ya dari dampak pandemik ini, karena secara teknis kan saya sudah tidak ke lab lagi. Jadi bisa bekerja dari rumah begitu. Dan juga ya menulis gitu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya buat saya. Dan di kampus saya, di grup saya terutama, sistem kerja PhD, dosen, dan teknisi lab itu flex desk gitu ya. Ya, bukan teknisi lab lah, dosen dan mahasiswa S3 gitu ya. Jadi kalau flex desk itu mejanya nggak pasti, jadi kalau datangnya awal bisa pilih meja, tapi datangnya telat siang yang mejanya bisa nggak dapat gitu ya, atau harus ke library atau ke tempat lain gitu. Jadi sudah terbiasa kerja dari mana saja gitu, dan koneksi internet lancar di mana-mana di sepanjang kampus, di library, di ruang-ruang publik gitu ya, di kampus maupun di rumah. Jadi tidak ada ya efeknya gitu ya terkait dengan pandemi ini buat saya gitu ya. Ya kalau mahasiswa S1, S2 ya saya juga cukup salut gitu ya dengan manajemen kampus gitu ya, karena selalu mengikuti anjuran pemerintah dan selalu update. Kalau harian setiap jam 3 ada perubahan measure, mereka akan informasikan gitu. Dan untuk S1 dan S2 kalau tesis juga di awal-awal mereka masih boleh gitu ya gantian masuk di jadwal gitu ya, labnya isinya maksimal berapa, terus di schedule gitu. Terus lama-lama hanya PhD aja gitu ya, tapi nggak boleh memulai eksperimen baru. Kalau sudah, kan itu di bulan-bulan Februarian itu ada mahasiswa yang baru mulai tesis, jadi mereka sedang menulis sebenarnya untuk proposal dan mau mengerjakan eksperimennya. Jadi berubah gitu ya. Mereka harus menulis literatur review atau survei misalnya. Jadi ya saya nggak tahu sih hasil akhirnya bagaimana ya, karena topiknya kan di awal sudah dipromosikan gitu ya, kayak ada open house gitu, atau kayak bursa gitu ya, bursa topik gitu. Jadi ada semacam itu yang dilakukan. Itu Pak. Ya, berarti ini ya, kalau kaitannya dengan kuliah, maka semua proses kuliah kemudian dibuat daring gitu ya. Tetapi untuk research ya, ini yang menarik. Tadi juga Bu Ita juga sudah menjawab sebagian dari pertanyaan dari Bu Rika ini tadi masuk. Jadi kalau manager itu kan bidang kita ilmu pangan, teknologi pangan itu kan lebih heavily emphasize apa ya, banyak berkaitan dengan pekerjaan penelitian di laboratorium gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin Bu Nov bisa membantu menjawab juga, ketika kemudian sudah tidak ada penelitian di lab, terutama untuk mahasiswa S1 dan S2,
Terus pengganti tugas akhirnya seperti apa, Bu Nov? Untuk mahasiswa S1 dan S2, di sini agak berbeda dengan di Indonesia. Mungkin ini mahasiswa yang mendengar akan sangat iri. Mahasiswa S1 di sini tidak ada skripsi. Jadi mereka tidak harus mengerjakan skripsi, tidak dalam bentuk penelitian, tapi hanya tugas akhir kayak project seperti itu. Projectnya di cancel pasti. Cuma kan itu bukan penelitian ya, jadi projectnya bisa dengan mudah diganti literature review. Untuk mahasiswa S2 yang harus berupa penelitian dengan variables dan ini penelitian yang baik lah. Mereka kan beberapa sudah mendapatkan data, tapi hanya ada bagian dari penelitian yang tidak lengkap. Nah, ini kebijakan dari fakultas adalah mereka menulis hipotesa. Jadi ketika penelitian ini dilakukan, yang akan terjadi hipotesanya adalah ini, dan ini disebabkan oleh seperti ini. Jadi mereka menuliskan hipotesa mereka apa yang akan terjadi kalau penelitian ini dilaksanakan, gitu, untuk melengkapi tesis S2. Jadi nanti di tesis S2-nya ada bagian yang data, ada bagian yang berupa hipotesa, gitu. Untuk mahasiswa S1 dan S2 ada kelas yang praktikum juga sama, ada lab works. Lab works-nya otomatis tidak bisa dilakukan, nggak mungkin juga online, nge-lab online dengan praktikum sendiri-sendiri kan nggak mungkin. Akhirnya yang dilakukan adalah mahasiswa harus menuliskan prosedur penelitiannya, mereka tuliskan secara lengkap, kemudian sama hipotesa. Kalau lab work ini dilakukan, yang akan mereka pelajari adalah ini, hasilnya akan seperti ini berdasarkan literature. Jadi diganti dengan itu untuk penelitian yang tidak bisa dilakukan di kampus. Itu semoga jelas. Berarti data-datanya itu data perkiraan atau cukup sampai di hipotesis saja? Bukan berupa data, tapi hipotesa. Misalkan pati ketika dipanaskan, apa yang terjadi? Dan mereka kemudian akan bilang, oke, ketika pati dipanaskan, harusnya akan terjadi peningkatan viskositas. Kemudian dijelaskan bla 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 kayak gitu. Kurang lebihnya. Oke, ya. Menarik ya ini ya. Dua negara yang berdekatan tetapi punya sistem tugas akhir yang berbeda. Padahal dua-duanya termasuk kuat di Food Science and Technology di S1 di Leuven. Kebetulan saya pernah 2 kali berkunjung di sana, kampusnya sangat bagus, sangat indah, salah satu kampus tertua di Eropa. Itu tidak ada tugas akhir dalam bentuk penelitian skripsi, tapi setahu saya kalau di Wageningen setidaknya ada 4 bulan harus nge-lab gitu ya, Bu Ita ya, betul ya? Ya, skripsinya fullnya 6 bulan, 4 bulan di lab. 1 bulan pertama untuk proposal, 1 bulan kedua terakhir untuk nulis laporan. Ya. Ya, berarti ya lain ladang, lain belalang, lain juga dengan yang di Indonesia. Bahkan di Indonesia pun juga cukup beragam ya antar kampus bagaimana. Tapi message-nya adalah kemudian masing-masing berstrategi atau bagaimana mensiasati adanya perubahan yang sifatnya mendadak, tetapi dengan tetap tidak mengurangi mutu dari perkuliahan maupun penelitian itu sendiri ya. Tadi ada yang modelnya dengan cukup sampai di hipotesa, atau kemudian beralih ke literatur review dan survei. Mungkin surveinya juga harus survei daring gitu ya Bu Ita ya. Tadi kan ada survei juga, boleh survei. Oke, ya. Jadi nggak boleh ketemu langsung dengan responden. Oke, kurang lebih sih kalau saya boleh memberikan gambaran di tempat kita juga kita mengarah ke sana. Jadi kita juga untuk skripsi-skripsi kita arahkan ke literatur review maupun survei daring, dan sebagian kita konversi, bahkan yang baru awal-awal baru mengambil data awal di lab ya kita arahkan untuk konversi. Memang tidak gampang, challenging, tetapi kita meyakini bahwa itu akan bisa berjalan dengan baik dan pada kondisi saat ini itu adalah pilihan yang lebih baik.